Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir Arab, ittabi'u, ikutilah kalian ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u, ya, tidak kami mengikuti, ya, tetapi kami mengikuti ma alfaina, apa yang kami dapati alaihi, atasnya, aba'ana, bapak-bapak leluhur kami. Awalau kana, walaupun, ya, aba'uhum, bahwasanya bapak-bapak leluhur mereka itu la ya'qilun, ya, mereka tidak berakal, tidak mengetahui syai'an, suatu pun, sedikit pun tentang agama, enggak tahu. Wala yahtadun, dan tidak pula mereka mendapatkan petunjuk. Jadi Ibnu Abbas berkata, saat Rasulullah mengajak kaum Yahudi untuk memeluk Islam, Rafi' bin Huraimalah dan Malik bin Auf berkata, kami hanya akan mengikuti apa yang dipahami nenek moyang kami, sebab mereka lebih pandai, lebih mulia daripada kami. Jadi atas hal itu Allah menurunkan ayat ini. Ya. Jadi apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari mbah-mbah moyang kami yang melakukan, ya, yang melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun, tidak dapat petunjuk. Wa matulul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang yang kafir yang ingkar, kamatalil ladzi yan'iqu, seperti perumpamaan orang yang berteriak, yan'iqu, memanggil, berteriak, bima la yasma'u, kepada yang dia tidak dapat mendengar, illa du'aan wa nidaan, kecuali suara bunyi lembut atau suara bunyi yang keras. Sumun bukmun, sumun mereka tuli, bukmun bisu amyun buta, fahum la ya'qilun, mereka tidak dapat mengerti. Jadi ayat ini menerangkan tentang keadaan orang kafir apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kamu, yaitu Al-Quran dan Rasul, ya. Mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, yaitu menyembah Tuhan-Tuhan kami, berhala itu. Orang-orang kafir tersebut hanya mengikuti perbuatan nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka tersebut tidak mengetahui suatu apapun tentang penyembahan berhala-berhala yang mereka adakan sendiri, karena mengikuti hawa nafsu dan bisikan setan, ya, sedangkan mereka tidak mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala tentang apa yang mereka lakukan. Jadi perumpamaan orang yang menyeru kepada orang kafir itu adalah seperti penggembala yang memanggil kepada binatangnya. Maksudnya itu apa? Orang kafir tersebut itu apabila diperingatkan untuk mengikuti ajaran yang lurus, yang dapat menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat, mereka tidak akan pernah mau mendengar. Itu disebabkan karena akan mereka sama seperti binatang yang tidak mengerti apa yang diserukan kepada dia, ya, karena kebenaran yang mereka dengar tidak sesuai dengan hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka, ya, sehingga telah ada penolakan, ya, ada penolakan. Jadi ada penolakan dalam dirinya sebelum mereka mendengar seruan yang mengajak kepada kebenaran. Jadi oleh sebab itu Allah mengatakan bahwa keadaan mereka itu seperti orang tuli, bisu, buta. Tuli berarti mereka tidak mendengar kebenaran yang datang kepada mereka. Bisu berarti mereka tidak mau mengatakan kebenaran yang mereka dengar. Buta berarti mereka tidak dapat melihat kebenaran yang telah ada. Jadi inilah yang menyebabkan mereka tidak mengerti apa-apa tentang kebenaran yang telah dinyatakan di hadapan mereka. Di Rasulullah itu bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, tidak dapat masuk surga orang yang hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu.
Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seorang yang suka memakai baju dan sepatu yang bagus? Jawab Rasulullah, Allah itu indah, jamil. Yuhibbul jamal, dia menyukai yang indah. Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis diriwayatkan Muslim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman kulu min thayyibat, makanlah kalian dari yang baik-baik yang halal, ma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar kalian itu hanya kepada Allah, hanya kepadanya kalian menyembah ataupun taat. Innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya harrama alaikum, dia Allah mengharamkan, melarang atas kalian memakan al-maitata, bangkai binatang, waddama, dan darah, walhamal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi, dan apa yang disembelih li ghairillah, untuk selain Allah. Famanitturra, siapa yang terpaksa memakan hal yang diharamkan, ghairu baghin, dengan tidak menginginkan, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Innallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ayat ini menerangkan apa? Tentang perintah Allah kepada orang yang beriman agar mereka memakan makanan yang halal, yang baik, yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada orang yang beriman agar bersyukur kepada Allah. Maksudnya apa? Selalu ingat bahwasanya apa-apa yang dapat mereka peroleh dan mereka nikmati itu semuanya datangnya dari Allah, ya, bukan hasil kemampuan diri mereka sendiri di dalam memperoleh makanan yang mereka dapat itu. Bersyukur kepada Allah itu ada suatu bentuk pengakuan, ya, bahwa hanya kepadanya, pada Allah kita menyembah, ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kufur, ya, kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah juga melarang kita agar jangan memakan makanan yang haram, ya, dari makanan-makanan yang Allah anugerahkan kepada kita, yang jumlahnya itu tidak banyak, karena Allah hanya mengharamkan bagi orang yang beriman, ya, itu bangkai, darah, daging babi, binatang yang ketika disembelih tidak menggunakan nama Allah, ya. Rasulullah juga bersabda, wahai manusia, sungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sungguhnya Allah itu telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, juga diperintahkannya kepada Rasul-Rasulnya, itu dengan berfirman, hai para Rasul, makanlah yang baik-baik, kerjakanlah amal soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Dan juga Allah juga berfirman, hai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah aku berikan kepada kamu. Nah, kemudian Rasulullah menceritakan tentang seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, ya, dan pakaiannya berdebu. Kemudian orang tersebut mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun haram, dan dibesarkan dengan makanan yang haram. Bagaimana mungkin doanya dapat dikabulkan oleh Allah? Ya. Ini hadis dari Abu Hurairah. Jadi semua itu dimaksudkan, ya, Allah Ta'ala agar orang-orang yang beriman itu tidak terkena mudarat bagi kesehatannya. Apabila mereka memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, ya, sebagai contohnya apa? Daging babi, di dalam daging babi juga terdapat cacing pita, yang telurnya saja walaupun dipanaskan sampai 4000 derajat Celcius, telur itu tidak akan mati, ya. Sehingga apabila manusia memakan daging babi, telur cacing pita akan masuk ke dalam tubuhnya, ya, dan waktunya telur tersebut akan menetas, menyebabkan manusia tersebut terjangkit penyakit cacing pita. Itu contoh, ya kan. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya karena tidak ada lagi makanan yang ia dapat ia makan, sedang ia tidak menginginkan sebab takut karena Allah, tidak memakannya secara berlebihan kecuali hanya menghilangkan lapar
menambah tenaga, maka Allah memberikan keringanan kepada mereka dengan mengatakan apa? Tidak ada dosa baginya. Ya, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun, maha penyayang. Dia mengampuni orang-orang yang terpaksa melanggar ketentuannya, sedangkan dia sendiri tidak menginginkannya karena takut kepada Allah. Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengambil sesuatu darinya karena keperluan mendesak, sekedar untuk dimakan langsung dengan tidak membawanya pulang, maka tiada dosa baginya. Ya, itu hadis Abu Dawud, An-Nasai dan Ahmad. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina yaktumuna, sungguh orang-orang yang mereka menyembunyikan ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, minal kitab, dari kitab, wa yashtaruna bihi, dan mereka menjual belikan terhadap Taurat samanan qalila, dengan harga kompensasi yang sedikit ataupun murah. Ulaika ma ya'kuluna, mereka itu tidaklah memakan, fi butunihim, di dalam perut mereka itu, illa annar, kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka dengan perkataan mulia dan hormat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak juga Allah menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Ulaika alladzina, mereka adalah orang-orang yang ishtarawud dolalata, mereka membeli kesesatan bil huda, dengan petunjuk, wal adzaba, dan siksaan bil magfirah, dengan ampunan. Fama asbarahum, maka alangkah sangat sabarnya, ya, alan nar, beraninya mereka, alan nar, atas neraka itu. Jadi menurut Ikrimah, kedua ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi. Mereka mempunyai kebiasaan selalu menyimpang ajaran Taurat yang benar hanya karena takut kehilangan kedudukan, ya, takut kehilangan. Jadi dia menyimpang dari ajaran Taurat yang benar, ya, disimpangin hanya karena takut kehilangan kedudukan dan martabat di mata manusia. Ya, ini sudah ada contohnya para pendahulu-pendahulu. Akhir zaman juga terjadi seperti itu, karena takut kehilangan martabat di mata manusia, takut kehilangan kedudukan, akhirnya dia berani menyimpangkan ajaran dari Al-Quran, disimpangkan, ya, dibelok-belokkan. Zalika bi annallaha nazzalal kitab, zalika, demikian itu, bi annallaha, sesungguhnya karena Allah, nazzalal kitab, telah menurunkan kitab-kitabnya, bil haqqi, dengan benar. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sungguh orang-orang yang berselisih, mereka berselisih fil kitab, tentang kebenaran kitab-kitab Allah, la fi syiqaqim ba'id, benar-benar dalam syiqaq, perselisihan, perpecahan yang sangat jauh dari petunjuk. Jadi ayat di atas ini, ayat tadi ini menerangkan tentang ancaman Allah kepada ahlul kitab dari golongan orang Yahudi, Nasrani, yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah kepada mereka, berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, yaitu tentang kedatangan Nabi Muhammad dan Al-Quran kepada umat mereka masing-masing, dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Maksudnya itu, pendeta-pendeta Yahudi, baik pendeta, rahib-rahib Nasrani, apabila menerangkan kebenaran yang telah mereka terima, mereka khawatir akan kehilangan umat, yang menyebabkan mereka tidak lagi memperoleh segala sesuatu yang menyenangkan nafsu mereka, berupa penghormatan, harta benda. Ya. Jadi Atha bin Yasar bercerita bahwa dia bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As, lalu ia memohon kepadanya agar diceritakan tentang sifat Rasulullah seperti yang tersebut dalam kitab Taurat. Baiklah, jawab Abdullah bin Amr, demi Allah, sungguh Rasulullah itu telah disebut di dalam Taurat dengan sebagian sifat beliau yang disebut dalam Al-Quran, yaitu, wahai Nabi, sesungguhnya aku mengutus engkau untuk menjadi saksi, memberi kabar gembira, memberikan peringatan, memelihara orang yang, serta memelihara orang ummi. Ya. Engkau adalah hambaku dan pesuruhku. Aku menamakan engkau
orang yang tawakal, berserah diri, tidak jahat budi, ya, tidak keras hati, juga bukan orang yang suka berteriak di pasar-pasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi pemaaf dan pemberi ampun. Dan Allah Ta'ala belum akan mencabut nyawanya sehingga dia menegakkan agama seluruh-seluruhnya, yaitu supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah, dia Tuhan selain Allah. Sehingga dengan ucapan itu Allah Ta'ala membukakan mata yang buta dan telinga yang tuli serta hati yang tertutup. Nah, ini hadis dari Bukhari. Jadi perbuatan mereka tersebut yang telah menyembunyikan kebenaran dan hanya mengharapkan harta benda dunia itu, dikatakan oleh Allah bahwa mereka itu sebenarnya tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Ya, maksudnya apa? Akibat perbuatan yang mereka lakukan tersebut di hari kiamat nanti, di dalam perut mereka diberikan bara api yang menyala-nyala yang membakar ke seluruh tubuh mereka. Dan Allah Ta'ala tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat karena kemurkaan Allah Ta'ala disebabkan apa? Mereka menyembunyikan kebenaran, ya, padahal mereka mengetahui. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa. Maksudnya apa? Allah tidak akan mengampuni mereka di akhirat kelak, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Jadi mereka itu contoh orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, ya, dan siksa dengan ampunan. Membeli siksa dengan ampunan. Ya, jadi bahasanya begitu. Membeli siksa dengan ampunan. Dan orang-orang itu hanya menginginkan kehidupan duniawi, tidak pernah berpikir untuk mencari bekal hidup akhirat. Ya. Itu dikatakan alangkah beraninya mereka itu menentang api neraka. Mereka hanya mengikuti keinginan hawa nafsu bagi kehidupan dunia, sehingga mereka mengabaikan kehidupan untuk akhirat. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala itu menurunkan Alkitab, ya, dengan membawa kebenaran, yaitu Al-Quran, yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Jadi Allah telah menurunkan Alkitab, ya, dengan membawa kebenaran. Kitab yang membawa kebenaran yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, ya, yaitu apa? Al-Quran. Dan tetapi orang Nasrani Yahudi itu menjadikan kitab terakhir yang diturunkan Allah sebagai ejekan. Jadi Al-Quran di mata Yahudi dan Nasrani itu adalah ejekan. Ya, dan mereka itu menolak serta mendustakan kitab tersebut. Ya, mereka itu orang yang dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id, benar-benar dalam perselisihan, perpecahan yang sangat jauh dari petunjuk. Ya, Abu Hurairah, ya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, setiap orang yang telah mendengar risalahku, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati tanpa iman dengan risalahku itu, maka dia pasti masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra, bukanlah kebajikan itu an tuwallu, ya, bahwa kalian menghadapkan wujuhakum, wajah-wajah kalian dalam ibadah itu qibalal masyriqi, ke arah timur, yaitu Ka'bah, wal maghrib, ke arah barat, yaitu Baitul Maqdis. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu adalah man amana billah, orang yang dia beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat, wal malaikati, dan malaikat-malaikat, wal kitab, dan kitab, wan nabiyyin, dan nabi-nabi, wa atal mala, dan memberikan harta ala hubbihi, dengan kecintaannya terhadap harta itu, zawil qurba, kepada kerabat dekat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakina, dan orang-orang miskin, wabnas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan, wasailin, dan orang yang minta-minta, wafir riqab, dan dalam memerdekakan hamba saya, wa aqamas shalah, dan yang mendirikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang menunaikan ahdihim bi ahdihim, janji
mereka idza ahadu apabila mereka berjanji kepada Allah dan manusia. Wasabirina fil ba'sa dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, dalam kesulitan wadh-dharra dan penderitaan sakit, wahinal ba'si dan ketika dalam peperangan. Ya, jalan Allah. Ulaika alladzina shadaku mereka adalah orang-orang yang benar ya dalam iman mereka. Wa ulaika humul muttaqun dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Abu Qatadah berkata, kaum Yahudi beranggapan bahwa kebajikan itu beribadah menghadap barat. Sebaliknya, Nasrani juga meyakini bahwa ibadah itu adalah menghadap ke timur. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini. Kebajikan itu bukan menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur atau barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang adalah iman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, miskin, orang musafir yang minta-minta, untuk memberikan hamba saya, ya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, dalam penderitaan, ya, dan pada masa peperangan. Hinal ba'si. Ya. Mereka itu orang-orang yang benar dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menerangkan tentang kemunafikan orang-orang Yahudi yang pura-pura mengikuti pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ya. Akan tapi mereka itu tidak mau mengikuti syariat-syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, oleh sebab itu Allah mengatakan pada mereka, ya, menghadapkan wajahmu, bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Jadi bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat itu suatu kebaikan. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi. Karena keimanan tersebut harus keluar dari hati, diucapkan oleh lisan dan dilakukan oleh perbuatan. Jadi lisan mereka mengatakan telah beriman, akan tetapi mereka tidak dapat membuktikan kebenaran keimanannya. Mereka mengaku beriman kepada Allah, akan tetapi mereka menyekutukannya. Ya, mereka mengaku beriman kepada hari kemudian, akan tetapi mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Ya, jadi katanya iman itu dalam hati, diucapkan dalam lisan, dilakukan dalam perbuatan. Jadi iman itu seperti itu. Bukan cuma percaya iman-iman tok. Ya, kalau dia iman kepada hari akhirat, ya tentunya dia tidak mencintai dunia. Ya, karena semuanya akan hancur, akan kembali ke akhirat. Ya, iman kepada akhirat kok masih moto duiten, isih seneng dunia. Ya, itu berarti nggak iman kepada akhirat. Percaya dengan akhirat, diucapkan dalam lisan, dalam perbuatan juga harus konsekuen. Berarti orang itu nggak bakalan cinta dunia, karena dia mikirnya semuanya bakal lenyap. Nek jarene iman kepada akhirat, kok isih abot dunyane sampai rak mikir tanggane ora iso mangan. Nah itu berarti ngapusi. Iman ngapusi. Jadi mereka itu mengaku beriman kepada para malaikat, ya. Akan tetapi mereka memusuhi Jibril. Mereka mengaku beriman kepada kitab-kitab. Akan tetapi mereka merubah kitab-kitab dengan tangan mereka sendiri, ya, dengan mengatakan bahwa itu datangnya dari Allah. Mereka mengaku beriman pada para nabi, akan tetapi sebagian dari para nabi diperolok-olok, ya, sebagian mereka dibunuh. Jadi mereka itu tidak mau memberikan harta yang mereka cintai kepada kerabat-kerabatnya, anak-anak yatim. Jadi harta dunia betul-betul dicekemek. Ya, dia rasanya iman-iman kalau ingin memberikan kepada pihak lain. Ya, iman-iman, ya. Tidak mau memberikan kepada kerabatnya, anak yatim, miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, orang yang minta-minta, serta tidak mau memerdekakan hamba saya. Jadi ya, mereka mendirikan sholat dengan malas, hanya bermaksud riak kepada manusia. Ya, mereka tidak mau menunaikan zakat kecuali jika terpaksa. Mereka tidak mau menepati janjinya apabila berjanji. Ya, mereka tidak pernah bersabar dalam kesempitan. Ya, kalau dalam kesempitan nggak mau sabar. Ya, dalam penderitaan nggak mau sabar, tidak mau ikut berjuang di jalan Allah. Ya. Bahkan seringkali
gayanya berjuang di jalan Allah, tapi sebenarnya dia numpang cari kehidupan di tengah-tengah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ya, contohnya sangat banyak sekali. Ya, dia gayanya itu ingin, ini saya lagi membangun tempat perjuangan, membangun pondok pesantren. Ya, berjuang karena Allah. Ya, ujung-ujungnya hanya minta sumbangan sana sini sana sini. Setelah dapat sumbangan hanya untuk beli gelang, beli HP. Ya, jadi dia menggunakan agama sebagai alat untuk mendapatkan harta sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Jadi orang-orang seperti ini sangat bahaya, menipu agama dan menipu Allah. Dan ini yang sekarang banyak terjadi di sekitar kita. Ya, jadi orang-orang yang betul-betul takut kepada akhirat, ya, punya iman kepada Allah, kepada kita, pada hari akhir, tidak mungkin dia, ya, matanya, hatinya, pikirannya itu kepengen ngumpul-ngumpulkan harta, nggak mungkin. Kalau masih seperti itu berarti imannya iman menipu, bohong. Ya. Jadi ini semuanya itu merupakan bukti bahwa mereka adalah golongan orang yang munafik. Jadi mereka mengaku beriman, akan tetapi tidak dapat membuktikan keimanan mereka dengan perbuatan. Mengaku iman, tapi tidak bisa dibuktikan secara perbuatan. Padahal orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka akan melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi mereka itulah yang dikatakan Allah apa? Orang-orang yang bertakwa. Sing betul-betul bertakwa itu seperti itu. Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara selalu bohong, jika berjanji mengingkar, jika diberi kepercayaan khianat. Ya. Dari Abdullah bin Umar, ayahku Umar bin Khattab menceritakan kepadaku bahwa pada suatu hari ketika kami sedang berada di sisi Rasul, sekonyong-konyong muncul di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian yang sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya bekas perjalanan dari mana. Ya, tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Orang tersebut langsung duduk di dekat Nabi, tidak seorang pun lalu disandarkan lututnya ke lutut beliau, diletakkan kedua telapak tangannya ke paha beliau. Dia pun berkata, "Ya Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Jawab Nabi, "Islam, ya, adalah mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, melaksanakan haji ke Baitullah. Jika engkau sanggup melaksanakannya, engkau benar," kata orang tersebut. Berkata ayahku Umar bin Khattab, "Kami heran terhadap orang itu. Dia yang bertanya, akan tetapi dia pula lah yang mengatakan benar." Kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Nabi, "Terangkan kepadaku tentang iman." Jawab Nabi, "Iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul, beriman kepada qada, qadar, ya, qadar baik ataupun buruk, beriman pada hari akhir." Ya. Orang tersebut, "Engkau benar," kata orang tersebut. Kembali dia bertanya kepada Nabi, "Terangkan kepadaku tentang ihsan." Nabi akhirnya menjawab, "Ihsan itu menyembah Allah seolah-olah engkau menyembahnya, melihatnya, ya. Sekalipun engkau tidak dapat melihatnya, karena sesungguhnya dia melihat kamu." Ya, kemudian orang tersebut bertanya lagi. Ya, jadi, "Terangkan kepadaku tentang kiamat." Nabi Muhammad menjawab, "Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu dari orang yang menanyakan." Begitu tanya tentang hari kiamat. Ya, jadi waktu pertanyaan itu, ihsan itu apa? Ihsan itu kamu itu menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, kamu tahu bahwasanya dia pasti melihat engkau, gitu loh. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nek kamu nggak bisa merasakan kamu itu melihat Allah, maka dia sesungguhnya Allah melihat kamu. Ya, sekarang terangkan kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, ya, jadi orang yang menanyakan itu lebih tahu dari yang orang yang ditanya. Ada orang itu berkata, "Terangkan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi Muhammad menjawab, "Apabila hamba saya perempuan telah melahirkan majikannya. Apabila orang orang dusun desa-desa yang melarat telah bermewah-mewah dengan gedung-gedung yang indah." Lalu ayahku berkata, setelah itu orang tersebut berlalu. Kemudian tidak berapa lama setelah itu Rasulullah bertanya kepadaku,
Tahukah engkau siapa gerangan yang bertanya tadi? Jawabku, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul bersabda, dia itu adalah Jibril alaihissalam. Dia datang kepadamu untuk mengajarkan agama kepada kamu. Ya. Jadi begitulah strategi ya, cara Jibril mengajarkan agama. Di antaranya seperti itu. Jadi dia itu pura-pura bertanya. Itu adalah metode, di antara metode Jibril memberikan pelajaran. Pura-pura bertanya. Ya. Padahal sebenarnya dia lebih udah tahu. Ya. Tapi pura-pura nanya. Tujuannya adalah mengajarkan. Itu hadis Imam Muslim. Ya. Jadi kalau seringkali Abah bertanya kepada kalian, itu sebenarnya Abah bukan nggak tahu. Abah sudah tahu, cuma itu memang cara Abah supaya kalian itu ingat. Itu cara mengajar ya seperti itu, cara memberitahu. Ya. Kan seringkali Abah bertanya kepada kalian. Ya, padahal sebenarnya Abah sudah tahu. Ika barul, gitu. Kamu jawab. Bahkan sampai ayat aja nanya. Ayat berapa Rul? Nah, Abah udah tahu, Abah punya catatan kok. Ya, cuma pura-pura nanya. Kenapa nanya? Supaya kamu juga ingat, supaya kamu juga punya perhatian. Nah, itu adalah metode. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah itu menerangkan ya, orang-orang bertakwa dengan didasari iman. Iman itu harus ada bukti. Buktinya adalah ketakwaan. Jadi tidak bisa antara keimanan dengan ketakwaan itu terpisah, itu nggak bisa. Jadi iman itu lisannya itu mengucapkan, hatinya meyakini, percaya. Itu namanya iman. Hati itu percaya, lisan mengatakan. Kemudian perbuatannya juga konsekuen dengan apa yang dikatakan. Itu namanya iman. Ya, jadi nggak bisa nih mengatakan aku beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat. Ya, begitu ada tetangganya yang kesulitan, nggak bisa makan, dia sibuk ya dengan hartanya sendiri, nggak peduli kepada tetangganya, nggak peduli kepada saudaranya. Itu namanya imannya iman ngapusi. Ya, orang yang betul-betul beriman pasti dia punya loyalitas, pasti dia peduli kepada orang lain. Ya, jadi ayat seperti ini yang menjelaskan tentang iman juga dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain, surat yang lain. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tidak peduli untuk memberi makan orang miskin. Nah, itu dikatakan dalam Al-Qur'an apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, beragama tapi dusta. Ya, ngaku Islam, ngaku pengikut Muhammad, tapi dia tidak peduli ya untuk memberikan makan kepada orang fakir miskin, itu berarti ngapusi. Bisa benar kurang beragama tapi ngapusi. Dan orang yang seperti itu sholatnya itu celaka. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ayat berikutnya menjelaskan begitu. Berarti sholatnya dia itu sholat ra genah. Celaka. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu sholatnya sing lalai. Kaitannya apa? Nek dia sholatnya itu enggak husuk, enggak karena Allah, sholatnya wong lalai, pasti perilakunya itu bertentangan dengan agama. Ya, karena sholat itu hakikatnya tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan yang buruk dan perkataan yang buruk. Jadi kalau ada orang yang omongannya lambene seelek, berarti sholatnya orang genah, berarti urung sholat. Perbuatannya urung konsekuen, tidak sesuai dengan agama, berarti apa? Sholatnya tetap ora genah. Itu yang disebut dengan lalai dalam sholat ya kaya ngono kuwi. Ketoke sholat tapi sholatnya itu predikat dan prestasinya, nilainya adalah nilai lalai, bukan sholat yang sesungguhnya. Nah, dia sholat yang sesungguhnya, pasti dia tidak terkena ayat wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tidak terkena ayat itu. Itu ayat adalah tidak peduli dengan memberi makan orang miskin. Pasti dia akan peduli. Ya. Kalau sampai ada orang yang ya tidak peduli dengan orang yang kesulitan di sekeliling dia, itu orang yang betul-betul tidak sholat orang itu. Ya, sahun. Apalagi kalau sampai ada orang tua yang tidak mau peduli dengan anaknya. Ya. Padahal kewajiban mendidik anak adalah di orang tua. Orang tuanya gak peduli. Itu namanya orang tua yang kejam. Kalau sampai gak peduli dengan anaknya sendiri. Ya, akhir zaman itu banyak sekali terjadi seperti itu. Ya, bahkan sampai dikatakan
di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Apa lanjutannya ayatnya Mat? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu orang itu akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dan ibunya serta bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi. Apa Mat? Ya. Jadi hari kiamat itu seperti itu. Orang itu nggak bisa nolong bapak, nggak bisa nolong ibunya, anak nggak bisa nolong bapaknya, bapak nggak bisa nolong anaknya, dijarno kabeh. Karena sibuk sendiri-sendiri, karena dasarnya kiamat. Ya kalau sekarang ini orang tua, bapak sudah nggak bisa menolong anaknya, nggak peduli dengan anaknya, itu sama aja udah terjadi kiamat pada diri dia sebenarnya. Orang itu udah terjadi kiamat pada diri dia. Jadi dia udah lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Ya, gambaran kiamat itu seperti itu, karena terjadi peristiwa yang besar, yang dahsyat, sehingga bapak nggak bisa nolong anak, nggak bisa nolong ibunya, anak nggak bisa nolong bapak dan ibunya, semuanya sibuk. Ya, jelas ya. Jadi kalau ada orang yang masih nggak peduli pada kesulitan saudaranya, kesulitan tetangganya, bahkan dia nggak peduli dengan anaknya, sebenarnya orang itu telah terjadi kiamat pada diri dia. Ya. Jadi ayat ini menerangkan, Allah menerangkan orang yang bertakwa itu didasari dengan keimanan. Jadi iman itu harus dibuktikan, ya, dan buktinya itu adalah dengan ketakwaan. Ya, jadi tidak bisa antara keimanan dengan ketakwaan itu terpisah. Jelas ya? Jadi orang yang beriman itu tidak menyekutukan Allah, ya, karena akan hapus amalnya. Jadi orang yang benar adalah orang yang beriman kepada Allah. Ya, dengan keimanan itu dia melaksanakan ketakwaan. Jadi Allah tidak mau menerima amal yang tidak karena Allah. Jadi misalnya berpuasa namun tidak mengerti puasa itu untuk apa. Nah, maka dari itu yang pertama kali harus diupayakan adalah masalah keimanan. Jadi yang pertama adalah keimanan. Ya, itu masalah yang perlu diketahui pertama kali adalah tentang keimanan. Baru setelah itu dibuktikan keimanan itu bagaimana. Ya. Jadi yang diupayakan adalah masalah keimanan. Ya, baru setelah itu dibuktikan keimanan kita. Ya, jadi ketika kita bersungguh-sungguh untuk membuktikan keimanan, maka pertolongan Allah itu besar. Ya, kita harus buktikan keimanan kita secara individu kepada Allah. Jadi hidup ini, ya, kita harus bersungguh-sungguh dalam membuktikan keimanan. Jadi ketika kita tidak mampu, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Ketika orang itu bersungguh-sungguh, akan turun pertolongan Allah dan sangat besar pertolongan Allah itu. Ya. Jadi jangan kita ini berpikir untuk dimaklumi oleh manusia, ketika dimaklumi Allah itu adalah keadaan yang darurat. Jadi sulit sekali kita mengistiqomahkan ketakwaan karena tidak beriman, ya, sehingga tidak merasakan kenikmatan dalam beramal. Ya, jadi jangan kita ini berpikir untuk dimaklumi oleh manusia. Ya. Ya, jelas ya. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya, mereka itu adalah orang yang benar, mereka adalah orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian al-qisas, hukuman yang sepadan dengan kejahatan, qisas fil qatla, dalam pembunuhan, al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, wal abdu bil abdi, hamba saya dengan hamba saya, wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan, faman ufiya, dan siapa yang diberi maaf lahu kepadanya min akhihi syai'un, dari saudaranya ataupun korban, syai'un, ya, dengan suatu tebusan, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaknya dia mengikuti dengan cara yang baik, wa ada'un ilaihi, ya, dan pembayaran tebusan ada ilaihi biahsan, pada keluarganya korban itu dengan baik. Dari kata khfifun min rabbikum wa rahmatun, itu adalah keringanan dari Tuhanmu, Tuhan kalian, wa rahmatun, dan rahmat. Faman ya'tada, maka siapa yang melampaui batas, ya, ba'da dzalik, ya, setelah pemaafan tebusan itu, setelah pemberian maaf dengan tebusan, pada dzalik falahu adzabun alim, maka baginya siksaan yang pedih. Jadi Sa'id bin Jubair itu berkata, Allah menurunkan ayat ini itu berdasarkan latar belakang pertikaian dua suku Arab, ya, pada masa jahiliyah. Jadi antara mereka terdapat korban tewas dan luka-luka, para hamba saya dan wanita.
banyak yang terbunuh. Ya, jadi para hamba saya dan wanita itu banyak yang terbunuh hingga akhirnya kedua suku Arab itu memeluk Islam karena melihat berlimpahnya pasukan dan harta dari suku Arab. Suku Arab lain bersumpah jika budak mereka terbunuh, mereka akan menukar dengan nyawa orang merdeka dari pihak musuh. Ya, akhirnya turun, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos. Ya, hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas manusia. Walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian dalam kisos, ya, disyariatkan untuk kisos, hayatun, jaminan satu kehidupan. Ya ulil albab, baik orang-orang yang ulil albab, yang punya hati yang bersih. La'alakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya ulil albab, la'alakum tattaqun. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada orang beriman tentang kewajiban mereka menjalankan hukum. Hukum kisos berkaitan dengan orang yang dibunuh, ya, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, wanita dengan wanita. Jadi kisos itu mengadakan pembalasan yang setimpal terhadap apa yang dia lakukan. Jadi hukum kisos ini dibuat oleh Allah agar kiranya orang yang hendak melakukan pembunuhan itu bisa menahan diri dari keinginannya untuk membunuh, karena takut akan dibalas setimpal dengan perbuatannya. Ya, dari Anas katanya seorang laki-laki Yahudi itu membunuh seorang saya, perempuan dari golongan Ansor, karena dia tidak merampas perhiasannya. Kemudian mayat sayanya itu dilemparkan ke dalam sumur. Dia membunuh perempuan itu, memukulnya dengan batu. Kemudian Yahudi itu ditangkap, dibawa ke hadapan Rasul. Beliau memerintahkan supaya merajam orang itu sampai mati, maka dirajamlah ia sampai mati. Itu hadis Muslim. Akan tetapi Allah Ta'ala itu memberikan keringanan. Barang siapa yang melakukan pembunuhan dan dia dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, maka hendaklah orang yang diberi maaf tersebut membayar tebusan ataupun diat kepada keluarga yang terbunuh dengan cara yang baik. Dan hendaknya orang-orang dari keluarga yang terbunuh juga memaafkan dengan cara yang baik pula. Ya, jadi barang siapa yang melampaui batas, baik si pembunuh maupun dari keluarga yang terbunuh, dalam hal perdamaian tersebut, maka bagi mereka siksa yang amat pedih. Jadi hukum kisos ini diberlakukan oleh Allah kepada manusia, gunanya adalah untuk jaminan kelangsungan hidup bagi manusia. Seandainya tidak diperlukan hukum kisos, maka setiap manusia tidaklah merasa takut untuk melakukan pembunuhan. Hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran daripadanya. Jadi Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada orang yang beriman agar mengikuti segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi mereka ini termasuk orang yang bertakwa. Jadi ada kewajiban dalam sebuah hukum, yaitu pada hukum kisos, ya, dan ini diwajibkan atas orang beriman. Jadi hukum kisos ini adalah membalas dengan setimpal. Namun jika tidak ada hukum kisos, maka akan terjadi hukum rimba, sehingga tidak terpeliharanya kelangsungan hidup manusia. Ya, jadi agar manusia tidak saling berbuat zalim. Ya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul mautu, jika datang kepada salah seorang dari kalian suatu kematian atau maut, intaroka khairan, jika ia meninggalkan kebaikan ataupun harta, al wasiyatu lil walidaini, agar memberi wasiat kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan para kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, yang adil, haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajiban atas orang yang bertakwa. Faman badalahu, maka siapa yang mengganti wasiat itu ba'da masami'ahu, setelah dia mendengarnya, fa innama ismu, maka sungguh dosanya itu ala ladzina yubaddilunahu, atas orang-orang yang mengubah wasiat itu. Innallaha samiun alim, sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Faman khafa min musin janafan, dan siapa yang khawatir ataupun takut min musin, dari pemberi wasiat janafan akan berlaku berat sebelah au isman, atau berbuat dosa yang tidak adil, fa aslaha bainahum, lalu ia membuat perbaikan, mendamaikan bainahum, di antara mereka, fala isma alaih, maka tidak ada dosa atas baginya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mendamaikan, ya. Jadi mendamaikan itu menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam berwasiat sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh agama. Ya. Jadi ayat ini menerangkan tentang kewajiban bagi orang yang bertakwa apabila seorang di antara mereka kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, agar berwasiat untuk ibu, bapak, karib kerabatnya secara baik. Akan tetapi
di dalam berwasiat tidak boleh melanggar hukum waris yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dengan kata lain apa? Tidak ada wasiat untuk ahli waris, dan harus dihadiri oleh saksi serta tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dia memiliki. Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris ya. Harus dihadiri oleh saksi ya, serta tidak boleh melebihi dari sepertiga jumlah harta yang ia miliki. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi saat pernah bertanya kepada Rasul, Rasul, sesungguhnya aku mempunyai harta kekayaan yang cukup banyak dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putriku. Apakah aku boleh mewasiatkan 2/3 hartaku? Tidak, jawab Rasul. Kemudian aku bertanya, apakah setengahnya? Beliau menjawab tidak. Kemudian aku bertanya lagi, apakah sepertiganya? Beliau jawab ya. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Kemudian ahli warismu meminta-minta kepada orang lain. Itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi barang siapa yang mengubah wasiat tersebut setelah dia mendengarkannya guna kepentingan dirinya atau menyembunyikan wasiat tersebut, maka orang-orang yang mengubah wasiat tersebut telah berdosa dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Karena sesungguhnya dia, Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Maka ahli waris yang khawatir terhadap orang yang berwasiat itu terlalu berat, ya, setelah atau berat sebelah atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan antara mereka dengan cara merubah wasiat yang telah dibuat agar supaya isi dalam wasiat itu sesuai dengan keadilan yang telah ditentukan Allah, maka tidak ada dosa untuk merubah wasiat itu, karena sebenarnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang kepada orang-orang yang melakukan sesuatu untuk keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nanti masuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka Allah akan memberikan tanda-tanda sehingga kita bisa berwasiat, ya, yaitu bersangkutan dengan waris harta yang diwasiatkan atau diwariskan atau tidak. Apa yang diwariskan itu tidak boleh sepertiga dari harta, ya, karena Rasulullah khawatir kalau meninggalkan keturunan yang miskin, andai kata orang yang berwasiat itu menyalahi hukum waris, maka boleh diluruskan. Dan jika orangnya itu mau, jika ia tidak mau, ya biarkan. Ya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian as-siyam, yaitu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan alal ladzina, atas orang-orang yang umat min qablikum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari yang ditentukan, yaitu bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun, dan siapa di antara kalian maridun, sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Min ayyamin ukhar, daripada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan terhadap orang-orang yang yutiqunahu, yang mereka berat menjalankan puasa, fa fidyatun, maka wajib membayar fidyah. Ta'amu miskin, yaitu dengan memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a, ya, dan siapa yang sukarela mengerjakan khairan, kebaikan, atau melebihi fidyah, fahuwa khairun lahu, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairun, bahwa kalian tetap berpuasa itu lebih baik daripada tidak puasa, lakum, bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ya. Jadi Mujahid mengatakan ayat ini diturunkan pada Qais bin Syuaib yang sudah sangat tua tetapi memaksa tetap berpuasa. Lalu Qais tidak berpuasa dengan konsekuensi memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Ya.
orang-orang yang berat menjalankannya. Berat menjalankan itu orang yang sakit berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil, menyusui. Itu wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, ya, kebajikan itu artinya apa? Memberi makan lebih dari seorang miskin satu hari. Ya. Aturannya, ketentuannya satu orang miskin. Tapi kalau lebih dari itu lebih baik. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, yaitu bulan Ramadan yang dimana di dalam itu diturunkan Al-Qur'an, hudan sebagai petunjuk, ya, linnas bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan penjelasan, ya, terhadap petunjuk-petunjuk kebenaran, wal furqan, dan pembeda antara yang baik dengan yang batil, yang hak yang batil. Faman syahida minkum asyhara, dan siapa yang menyaksikan di antara kalian minkum asyhara pada bulan itu, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridhan, dan siapa dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun, maka wajib bagi dia membayar fidyah yang ditinggal. Fidyah fa'iddatun. Awal safarin dalam perjalanan, fa'iddatun. Iddatun itu wajib, ya, mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Iddah min ayyamin ukhar, itu pada hari-hari yang lain. Yuridullah, Allah mengendaki bikumul yusra, bagi kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan dia Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan hitungan bilangan, yaitu hari berpuasa. Walitukabbirullaha, dan agar kalian mengagungkan memuji Allah ala ma hadakum, atas apa yang Allah tunjukkan pada kalian, wala'alakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ya. Jadi di sini ayat ini menerangkan tentang perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, diwajibkan mereka berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum mereka untuk mengendalikan hawa nafsu, yaitu menahan diri dari makan, minum, ya, dengan niat ikhlas karena Allah. Apabila orang-orang beriman itu melaksanakan perintah Allah, maka mereka dimasukkan dalam golongan orang bertakwa. Ya. Jadi kewajiban berpuasa tersebut itu dilakukan dalam beberapa hari tertentu, yaitu sebulan penuh dalam 1 tahun di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu, bulan yang di dalamnya itu diturunkan permulaan Al-Quran, dalam artian permulaan daripada Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, ya, dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk serta menjadi pembeda, ya, antara yang hak dengan yang batil. Jadi oleh sebab itu Ramadan itu bulan yang suci bagi umat Islam. Jadi hendaknya kita itu bersyukur kepada Allah, mengagungkan Allah, ya, atas petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepada kita. Allah Ta'ala itu berfirman kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku telah memberi 2 buah nur pada umat Muhammad agar mereka tidak terkena bahaya dari 2 buah kegelapan. Berkata Musa, apakah 2 buah nur itu ya Tuhanku? Allah berfirman, nur Ramadan dan nur Al-Quran. Musa berkata lagi, lalu apakah 2 kegelapan itu ya Tuhanku? Allah berfirman, kegelapan di alam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Ya, dalam hadis lain juga disebutkan, apabila tanggal pertama bulan Ramadan telah muncul, berteriaklah arsy, ya, para malaikat dan makhluk lain. Mereka berkata, beruntung sekali umat Muhammad karena kehormatan yang ada di sisi Allah Ta'ala untuk mereka. Matahari, bulan, bintang, burung-burung di udara, ikan di laut, semuanya yang bernyawa di permukaan bumi, semuanya memohonkan ampun untuk mereka di siang maupun malam, kecuali setan-setan laknatullah. Ya, ketika pagi, ya, Allah Ta'ala tiada membiarkan seorang pun dari mereka kecuali telah diampunkan. Jadi Allah berfirman pada malaikat, jadikanlah sholat dan bacaan tasbihmu dalam bulan Ramadan untuk umat Muhammad. Ya. Itu hadis, ya. Barang siapa yang berada di negeri tempat tinggalnya, ya, pada bulan itu, bulan Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa. Ya, akan tapi Allah Ta'ala juga memberikan apa? Keringanan kepada orang yang beriman apabila di antara mereka ada yang sakit dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, ganti pada hari-hari lain, ya. Tetapi pembayaran puasa itu
ya dilakukan sebelum bulan Ramadan yang berikutnya. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya mengenai puasa dalam perjalanan, maka beliau pun menjawab, barang siapa yang berbuka maka ia telah berbuat satu kebaikan, dan barang siapa yang tetap berpuasa maka tidak ada dosa bagi dia. Itu hadis diriwayatkan Muslim. Jadi perjalanan saat puasa dia berbuka, ya itu juga dinilai satu kebaikan, bukan kesalahan. Ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasul pernah menjumpai seorang laki-laki yang dipayungi karena panas matahari. Beliau bertanya, mengapa orang ini? Orang-orang yang memayungi itu menjawab, dia sedang berpuasa. Kemudian beliau pun berkata, bukan satu kewajiban berpuasa ketika dalam perjalanan. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Ya, dan bagi orang yang sudah tidak sanggup menjalankan ibadah puasa karena udzur atau wanita hamil menyusui, ya, maka diwajibkan mereka itu membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin dalam sehari puasa yang ditinggalkan, yaitu 1 mud, setara dengan ya setengah kilo lebih, yaitu 0,6, sekitar 0,6 kilo beras, ya makanan pokok. Jadi keringanan ini diberikan Allah karena Allah menghendaki kemudahan, ya bagi hambanya, dan tidak menghendaki kesukaran ataupun kesulitan bagi hambanya. Ya, begitulah Allah selalu menghendaki yang mudah untuk hambanya. Allah tidak pernah membuat kesulitan untuk hambanya. Jadi Ibnu Abbas itu berkata, orang tua lanjut usia diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan memberi makanan setiap hari untuk seorang miskin dan tidak ada kodok baginya. Itu hadis sahih diriwayatkan Darul Qutni dan Hakim. Jadi barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan ikhlas karena Allah, maka kebajikan itu adalah bagi dirinya sendiri. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ya, karena di dalam puasa kita dapat melatih diri untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan dengan berpuasa kita juga bisa merasakan susahnya orang-orang miskin yang menahan lapar dan dahaga. Dan apabila orang beriman mengerjakan puasa karena imannya kepada Allah, maka Allah malu untuk tidak memasukkan ke dalam surga. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan beriman, ya, penuh keimanan, ya, mencari pahala Allah dari Allah, maka diampuni bagi dosanya, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ya. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Wa idza sa'alaka ibadi, dan jika hambaku sa'alaka ibadi bertanya kepadamu Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sungguh aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab mengabulkan da'watad da'i, doa ataupun permintaan orang yang berdoa, yang meminta, idza da'an, apabila ia berdoa kepadaku, fal yastajibu li, hendaklah mereka itu menjawab seruan kepadaku, wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku, wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk kebaikan. Jadi Muawiyah bin Haidah berkata, seorang badui mendatangi Rasul dan bertanya, apakah Tuhan kita dekat sehingga kita cukup berbisik saat berdoa kepadanya, atau dia jauh sehingga kita harus berteriak saat memohon padanya? Rasul terdiam, tidak menjawab pertanyaan itu. Akhirnya turun ayat, ya, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku ini dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ya, aku kabulkan doa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaknya mereka itu memenuhi perintahku. Ya, jadi itu ada catatan. Aku kabulkan doa apabila dia berdoa. Hendaknya dia memenuhi perintahku, ya, beriman kepadaku, agar mendapatkan petunjuk kebaikan, memperoleh kebenaran. Ya. Ayat ini menerangkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad, apabila ada orang beriman bertanya tentang Allah, maka jawabnya Allah itu dekat, ya, lebih dekat dari urat lehermu. Maksudnya bahwa kekuasaan Allah telah meliputi segala sesuatu. Jadi Allah akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadanya. Setiap doa yang dimohonkan kepada Allah niscaya akan dikabulkan.
Akan tetapi agar kita selalu dalam kebenaran, hendaknya kita memenuhi segala apa yang diperintahkan, hendaknya kita beriman kepadanya. Jadi yang perlu digarisbawahi tentang doa, Allah Ta'ala itu sudah pasti ya mengabulkan doa. Ya, aku mengabulkan ujibu da'wat da'i, permintaan ataupun doa hambanya. Doa hamba, idza da'an, apabila berdoa. Ya. Tapi di situ tersambung dengan fal yastajibu li, maka hendaknya mereka itu menjawab seruanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk, agar memperoleh kebenaran. Ya. Jadi kebenaran yang Allah katakan ini, supaya dia mendapatkan kebenaran ini, petunjuk ini, maka hendaknya apa? Hendaknya dia itu menjawab, memenuhi seruanku. Ya, jadi memenuhi seruan Allah. Jangan sampai minta doanya itu terkabul, tetapi seruan Allah tidak dipenuhi. Ya, seruan Allah, perintah Allah tidak dilaksanakan, tetapi minta doanya dikabulkan. Nah, jadi ini satu paket. Ya, aku ini dekat, kata Allah, dan setiap kamu berdoa pasti kukabulkan. Ya, tapi hendaknya kamu itu memenuhi seruanku. Ya. Jadi jangan sampai kita itu menginginkan doa dikabulkan, tetapi kita nggak mau patuh dengan Allah, nggak mau memenuhi perintah Allah. Kok koyo ngono kok dongane njaluk dikabulno. Nah, itu konsepnya nggak ada. Jadi yang ada konsepnya itu seperti iyaka yang dalam Al-Fatihah, iyaka na'budu, kemudian iyaka nasta'in. Ya, jadi kepada engkau, iyaka na'budu, kami menyembah, ibadah, na'bud. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi nasta'in itu memohon pertolongan. Itu nanti dibalik gimana? Pertolongan Allah itu pasti datang kepada kamu. Tapi kamu harus iyyaka na'budu, harus nyembah, ibadah, taat, ngono lho. Jadi urut-urutannya itu na'budu, menyembah dulu, ibadah dulu, taat dulu, ya. Kalau kamu betul-betul ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, baru kamu nasta'in, baru minta tolong pada Allah. Ya. Njaluk tulung tapi ra gelem nyembah. Nah, iki wong model apa kok ngono kuwi? Njaluk tulung ning pangeran tapi ra gelem nyembah ning pangeran. Terus piye? Nah, kepengin dungane kabul tapi ra gelem taat mbek pangeran. Terus piye? Ya, iku ibaratnya kowe kan njaluk gaji tapi ra gelem kerja, ya. Njaluk gaji ra gelem gawe. Ya, ngono kuwi. Kepengen ternakmu bagus tapi kamu nggak mau melakukan ternak itu dengan baik. Ya. Kepengen wedhusmu lemu tapi sembarangan kowe ngopeni. Ya padha ngono kuwi. Nek kepengen wedhusmu lemu, kowe kudune ngopeni sing kalian memperlakukan kambing dengan baik. Perlakukan kambing itu dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kamu. Ya, baru setelah itu Allah mengabulkan wedhusmu jadi lemu-lemu. Perlakukan dengan baik tanaman-tanamanmu. Ya, perlakukan dengan baik, ya pakananku diopeni sing apik, dikasih makanan, pupuk-pupuk yang bagus, dikasih minum, air. Baru kamu mendapatkan hasilnya, tanaman kamu akan subur dan bagus. Ini hukum alam seperti itu. Jangan kamu ingin wedhusmu lemu-lemu, kowe sembarangan ngopeni, terkadang ra pakani, ya, beri makan sesuai dengan waktu jadwal makannya, seperti itu. Kalau dia nggak mau makan, kamu harus berpikir, kenapa kok ini nggak gelemangan? Mesak nih, apa mungkin dia itu merasakan sakit atau apa? Ya, jadi wedhus nggak sakit, nggak doyan mangan, itu mesti merasakan sesuatu dalam dirinya, bahwa wetenge lara, bahwa mules, bahwa masuk angin. Itu sebagai manusia harus mengetahui perasaan yang dia rasakan wedhus kira-kira apa. Nah, begitu. Baru dikasihkan yang terbaik. Baru wedhus juga akan punya perasaan dia. Dia akan lemu awake. Ya. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Allah itu dekat. Ya. Sangat dekat, dan Allah itu mengabulkan doa hambanya. Pasti dikabulkan. Tapi di situ ayat selanjutnya apa? Fal yastajibu li, hendaknya mereka itu menjawab seruanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Jadi menjalankan yang diseru Allah, perintah Allah, ya, ketaatan kepada Allah, baru Allah mengabulkan. Jadi konsep terkabulnya doa itu kesimpulannya adalah kalian beribadah, ya, dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketulusan,
Baru di situ Allah mengabulkan apa yang kalian minta. Itu konsepnya seperti itu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi pertolongan Allah itu setelah kalian menghambakan diri, menyembah, patuh. Ya, ujibu da'watad da'i, aku menjawab mengabulkan doa hambaku. Idza da'an, apabila dia berdoa memohon kepadaku, falyastajibu li, maka hendaknya dia menjawab seruanku. Ya, hendaknya mereka memenuhi perintahku. Nah, jadi perintah Allah itu dipenuhin. Wal yu'minu bi, hendaknya mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka memperoleh kebenaran, memperoleh petunjuk, ya, yarsudun. Kebenaran apa? Ya, semua yang dikatakan Allah jadi nyata benar. Kalau kamu ngikuti aturannya. Kalau kamu nggak ngikuti aturannya, ya jadinya kamu memandang, aku wis ndonga kok ora kabul-kabul, jadinya begitu. Wis ndonga ora kabul-kabul, lah ndongamu piye carane? Lah ngono sih. Aku udah mohon sama Allah kok nggak dikabul-kabulkan, katanya Allah dekat. Lah kowe carane ndonga piye? Perlakuan kamu gimana? Ya, jelas semuanya? Jelas ya, dieling-eling selawase. Urip.